Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Paradoks kemiskinan. Pemerintah punya target nih untuk menuntaskan kemiskinan di tahun 2024. Kira-kira dapat nggak targetnya? Seperti biasa, untuk mengenali suatu topik di sini, kita bahas dulu definisi kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Taruhlah seperti makan, tidak sanggup untuk membeli makan, tidak punya uang sepeser pun, tidak sanggup untuk membayar pengobatan, dan sebagainya macam. Adapun penyebab kemiskinan seperti faktor-faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, jenis pekerjaan, dan gaji. Kalau kita melihat kehidupan yang seperti di film-film atau ya adalah orang yang kita kenal, yang tampaknya kalau di sosmed itu kehidupannya santai-santai saja ya, jalan-jalan kesana kesini, punya barang mewah dan segala macam, kayaknya hidup nggak pernah susah, dan hati pun ingin meronta sampai kepada satu pertanyaan, bagaimana caranya keluar dari kemiskinan? Yang ternyata kalau diamati di sini adanya siklus kemiskinan, circle kemiskinan, ya, di mana ada satu generasi yang memang berasal dari keluarga yang miskin, tetapi ia menghasilkan generasi yang lain, yaitu anaknya, yang anaknya juga tidak mampu untuk keluar dari kemiskinan. Anaknya ini punya anak lagi, sehingga mereka ini kayak kemiskinan udah dari generasi ke generasi. Jebakan kemiskinan yang disebabkan oleh mekanisme untuk tetap miskin, kecuali kalau ada intervensi dari luar. Biasanya keluarga yang terjebak dalam kemiskinan itu memiliki sumber daya yang sangat sedikit untuk dapat bergerak maju dari lingkaran kemiskinan itu, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memutus tali kemiskinan. Minimnya sumber daya atau resource seperti modal uang, sehingga dapat membeli pendidikan yang layak ataupun channel koneksi yang dapat membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Individu yang miskin seperti tidak punya akses ke sumber ekonomi dan sosial yang membuat mereka terjebak. Orang miskin akan tetap miskin, bahkan membentuk semacam pola dan kepercayaan akan pasrah terhadap status kemiskinan mereka, sampai punya pemikiran kaya tidak akan bahagia. Kemiskinan yang dipertahankan itu produk domestik yang rendah, gagal untuk menghasilkan kekayaan, pengangguran yang tinggi, kurang pendidikan, mobilitas sosial yang rendah. Ada kesamaan pola pikir antara upper class, middle class, dan lower class, di mana mereka semua memiliki pola pikir yang sama tentang uang, yaitu time frame, saving. Kalau upper class berpikir saving untuk keturunannya, untuk jangka panjang, dan middle class juga begitu, yang sewaktu-waktu middle class dapat lompat ke upper class. Tetapi kalau lower class berpikir sekarang aja susah apalagi mau saving. Jadi mereka berpikir hanya untuk jangka sekarang, jangka pendek, jangka hari ini. Yang mindsetnya ini harus dirubah agar dapat lompat ke middle class dan berikutnya ke upper class, yaitu berapa lama kamu sanggup mempertahankan uang itu, dan sebaiknya untuk mempertahankan selama mungkin karena ini adalah legacy. Jadi ubah mindsetnya dulu. Seringkali gue ngelihat ada orang yang kaget kalau mendapat uang di luar penghasilan tetap mereka, yang seharusnya dengan uang itu dapat meningkatkan kekayaan mereka, tetapi kekayaannya hanya bertahan sebentar, karena biasanya berakhir dengan foya-foya dan tidak mampu untuk mengatur keuangannya mereka. Terlebih adanya mindset hidup hanya sekali, kenapa harus ditahan-tahan, kenapa harus berhemat-hemat, ya yang kayak gitu sih. Jangka panjang yang tidak dipikirkan, yang kalau begini akan membuat hidupnya sendiri tidak akan stabil, yang dimiliki oleh upper class dan membiarkan dirinya dikendalikan uang, padahal seharusnya kita yang mengendalikan uang itu. Untuk kita semua yang pada saat ini sedang berpikir tentang bagaimana caranya mengelola keuangan, termasuk gue juga. Nantikan video gue berikutnya, gue juga akan membahas tentang keuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.